Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Syahrani dengan NIM Gen0312210075. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan desain kemasan produk pangan yang telah saya buat dengan menggunakan produk berupa bawang goreng. Jadi bawang goreng merupakan salah satu produk pangan yang diperoleh dari bawang merah yang digoreng hingga renyah dan kadar airnya rendah. Nah, biasanya bawang goreng ini digunakan sebagai bahan pelengkap makanan yang dapat meningkatkan cita rasa dan aroma dari produk pangan itu sendiri. Jadi kenapa sih produk bawang goreng ini perlu dilakukan pengemasan? Hal ini karena dengan proses pengemasan dapat menjaga kualitas bawang goreng itu sendiri, terus dapat memperpanjang masa simpannya, dapat menarik konsumen, dan dapat memudahkan proses distribusi dan sebagai sumber informasi terkait produk yang dikemas. Namun adapun tantangan yang dapat terjadi dalam proses pengemasan bawang goreng, yaitu bawang goreng memiliki sifat yang mudah hancur karena memiliki tekstur yang renyah. Jadi kita membutuhkan jenis kemasan yang dapat melindungi bawang goreng tersebut dari berbagai jenis kerusakan. Yang kedua itu kita juga membutuhkan jenis kemasan yang dapat kedap terhadap udara karena bawang goreng diolah melalui proses penggorengan yang dimana menggunakan minyak sebagai media antar panasnya, sehingga minyak tersebut akan mudah teroksidasi sehingga kita membutuhkan kemasan yang kedap udara. Nah, yang ketiga itu kita juga harus menggunakan bahan atau material dari jenis kemasan yang digunakan yang tidak bereaksi dengan minyak karena dapat mempengaruhi stabilitas dari bawang goreng yang dikemas dan dapat membentuk rasa yang tinggi sehingga dapat menurunkan sifat organoleptik dari bawang goreng yang dihasilkan. Adapun jenis kemasan yang dapat digunakan untuk mengemas produk bawang goreng yaitu toples plastik. Nah, toples plastik merupakan salah satu wadah berbahan dasar polimer seperti PP, PET, dan HDPE yang bersifat ringan, tahan lama, dan juga umumnya digunakan pada produk makanan kering seperti bawang goreng. Nah, kenapa sih toples plastik ini cocok untuk digunakan sebagai kemasan bawang goreng? Yang pertama itu karena dapat melindungi bawang goreng dari udara dan kelembapan yang dapat menyebabkan ketingikan dan dan melempem. Terus yang kedua itu dapat memudahkan dalam penyimpanan dan pengemasan ulang. Dan yang ketiga itu karena toples plastik bersifat transparan sehingga produk yang dikemas dapat terlihat oleh konsumen secara langsung. Adapun kelebihan penggunaan toples plastik ini dalam mengemas bawang goreng, yang pertama itu bersifat ringan dan tidak mudah pecah. Yang kedua bersifat kedap udara dan jika dilengkapi dengan penutup yang rapat. Yang ketiga itu ekonomis dan mudah didapat dan bisa digunakan secara berulang. Adapun kekurangannya, yang pertama tidak tahan terhadap suhu tinggi, lalu berpotensi menyerap aroma jika digunakan pada jangka yang panjang, dan yang terakhir itu kurang ramah lingkungan karena tidak dapat didaur ulang. Baik, selanjutnya yaitu hasil desain dari label kemasan yang telah saya buat. Bisa dilihat adapun aspek-aspek yang terdapat pada label kemasan yang telah saya buat itu, yang pertama ada nama merek produk, komposisi bahan, informasi barat bersih, informasi penyimpanan, tanggal kedaluarsa, informasi produsen, nomor izin edar, dan ada label sertifikasi halal. Adapun fungsi-fungsinya, yang pertama nama dan merek produk itu untuk berfungsi untuk memberikan identitas dari produk yang jelas. Terus komposisi bahan berfungsi untuk memberi informasi kepada konsumen terkait bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Terus yang kedua itu
untuk membantu konsumen yang memiliki alergen atau pantangan tertentu pada satu bahan. Terus yang ketiga ada informasi berat bersih yang dilakukan untuk menunjukkan jumlah produk yang dibeli oleh konsumen. Terus yang keempat ada informasi penyimpanan yang berupa panduan untuk menjaga kualitas mutu dan kerenyahan dari produk bawang goreng. Nah, yang selanjutnya ada tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini sangat penting karena dilakukan untuk menjamin keamanan konsumsi dari suatu produk. Terus ada informasi produsen yang diperlukan untuk memberi kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan. Terus yang selanjutnya ada nomor izin edar yang menunjukkan bahwa produk yang dikemas telah terdaftar dan diizinkan oleh otoritas keamanan pangan. Terus selanjutnya ada label sertifikasi halal yang penting juga untuk menjamin keamanan dari produk yang akan dikonsumsi. Baik, selanjutnya yaitu hasil desain kemasan pangan yang telah saya buat. Yang pertama itu ada tampilan depannya. Nah, tampilan depannya ini berisi nama produk dan nama produsennya serta ada logo halal. Terus di bagian belakangnya ada komposisi dan beberapa aspek lainnya seperti nomor telepon, media sosial dan lain-lain. Nah, hal ini jadi beginilah tampilan visual yang sebagai hasil desain kemasan yang telah saya buat. Adapun deskripsi desain kemasan yang diperoleh, yang pertama itu ada dimensi atau ukuran. Nah, bentuk kemasan yang saya buat sendiri itu berbentuk silinder, terus dengan ukuran sekitar 12 hingga 14 cm dengan diameter kurang lebih 7-9 cm dengan volume kapasitas kurang lebih dari 250 gram. Disesuaikan dengan jumlah berat bersih dari produk yang akan dikemas. Lalu yang kedua ada material dari kemasan itu sendiri. Nah, yang pertama bahan utamanya yaitu plastik PET. Terus bagian tutupnya digunakan plastik PP. Adapun keunggulannya yaitu bersifat ringan dan tahan dan kuat. Terus tahan terhadap minyak, transparan sehingga produk bawang gorengnya dapat terlihat dan meningkatkan daya tarik dari konsumen. Terus bersifat tidak mudah pecah sehingga cocok untuk proses distribusi jarak jauh. Yang selanjutnya itu ada desain label. Jadi jenis label yang saya buat yaitu stiker wrap around, yaitu stiker yang melingkar pada seluruh sisi toples. Terus bahan yang digunakan yaitu kertas vinil atau plastik sintetis yang tahan terhadap minyak. Adapun proses pemilihan warna dari desain yang saya buat, yang warnanya yaitu dominan coklat dan oranye dan juga merah. Yang penggunaan warna ini bertujuan untuk menekankan unsur gul dan otentik dari bawang goreng yang dikemas. Lalu menggunakan kombinasi gambar nyata produk dan juga beberapa ikon grafis berupa bawang merah, logo dan juga barcode. Terus terdapat beberapa tulisan pada labelnya yang mencantumkan beberapa aspek penting seperti merek, deskripsi produk, komposisi, berat bersih, izin edar dan tanggal kadaluarsa. Adapun pemilihan desain yang digunakan yaitu pemilihan visual yang menarik. Hal ini karena daya tarik visual yang tinggi dapat memudahkan produk lebih menonjol dibandingkan beberapa produk yang lainnya. Adapun secara fungsional, penutup dari kemasan yang digunakan yaitu tutup ulir yang memastikan kemasan bersifat kedap udara dan dapat digunakan secara berulang.
Terus yang terakhir yaitu sebagai aspek informatif. Hal ini karena label yang digunakan memuat beberapa informasi secara lengkap mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen dan pertimbangan-pertimbangan dalam membeli suatu produk. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.